Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira dari program studi ekonomi syariah akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan, di sini saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara atau falsafah bangsa Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan. Iptek diperlukan dalam pengamalan Pancasila. Sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Pancasila merupakan pedoman dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita dapat terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Segala sesuatu yang kita ketahui merupakan definisi tentang pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan adalah tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis melalui metode tertentu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dikemukakan oleh Profesor Nata Nagoro, anggota Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Koesnadi Harja Soemantri, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan istilah dan asas pendirian hidup mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif dan tindakan dalam pengambilan keputusan ilmiah. Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia, artinya nilai-nilai yang benar-benar diramu dalam sistem nilai bangsa Indonesia. Kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, serta menjawab segala tantangan zaman. Masa Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi sangat diperlukan ilmu pengetahuan. Lahir kedudukan ilmu pengetahuan identik dan filsafat yang bercorak secara mistologis. Suatu pengetahuan dapat disebut ilmu jika pengetahuan dan cara kerjanya memenuhi norma-norma ilmiah. Norma ilmiah tersebut adalah 1. Mempunyai dasar pembenaran, yang kedua bersifat sistematik, dan ketiga bersifat intersubjektif. Pengetahuan ilmiah dikatakan mempunyai dasar pembenaran jika segenap pengaturan cara kerja ilmiah diarahkan untuk memperoleh derajat yang seberat mungkin. Ilmu pengetahuan dan teknologi iptek kini bukan menjadi sekedar sarana bagi kehidupan umat manusia, tetapi telah menjadi sesuatu yang substansial. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila yang sila-silanya merupakan salah satu kesatuan yang sistematik dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan sebagai proses produk dan masyarakat. Dalam intinya yang substansial bagi kehidupan umat manusia, ilmu pengetahuan telah menampilkan diri baik dalam bentuknya sebagai proses, produk, maupun masyarakat. Ilmu pengetahuan sebagai masyarakat adalah suatu komunitas yang dalam kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah. Menurut Doed Joseph, kaidah-kaidah ilmiah itu adalah universalisme, komunalisme tanpa pamrih, dan skeptisme yang teratur. Universalisme berarti bahwa ilmu pengetahuan bebas dari warna kulit, ras, keturunan, maupun keyakinan keagamaan. Sedangkan komunalisme berarti bahwa ilmu pengetahuan merupakan milik masyarakat publik tanpa pamrih, berarti bukan propaganda. Dan skeptisisme yang teratur berarti bahwa keinginan untuk mengetahui dan mempertanyakan yang didasarkan pada asas dan keteraturan yang berpikir.
Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan yang sistematik dan haruslah menjadi sistem etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengembangkan ilmu pengetahuan haruslah tetap menjaga perimbangan antara rasional dan irasional, perimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan memberikan dasar dan moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah beradab demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan mendalami pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, berdasarkan pada nilai keadilan, pengimplementasian, pegangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.